Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianor dengan NIM 31012000126681. Saya adalah mahasiswa dari STIMIK Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran berbasis IT. Nah, apa itu pembelajaran berbasis IT? Pembelajaran berbasis IT adalah pendidikan berbasis cyber atau dunia maya. Unsur terpenting dalam pendidikan ini adalah bagaimana pesan yang berisi life skill tersebut mendarat dengan baik di benak peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja contoh pembelajaran berbasis IT? Yaitu yang pertama adalah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom adalah aplikasi meeting online yang biasa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ataupun karyawan-karyawan perusahaan dalam melakukan meeting secara online. Nah, pada aplikasi Zoom ini mungkin bisa menampung kisaran 100 orang bahkan lebih. Dan keunggulan aplikasi Zoom ini adalah kita bisa mempresentasikan langsung apa yang ingin dilakukan pada aplikasi Zoom tersebut. Yang kedua adalah aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru adalah aplikasi pembelajaran online yang dimana gunanya untuk membantu mengembangkan kemampuan dari pelajar tersebut. Misalnya, kita adalah pelajar SMA yang mengambil jurusan IPA. Nah, pada jurusan IPA, kita akan memilih beberapa mata pelajaran yang mungkin kita kurang paham, yaitu misalnya pelajaran fisika. Nah, pada materi fisika nanti, kita akan mempelajari dari hal-hal yang mendasar sampai ke jenjang yang berikutnya. Mungkin setelah itu, kita akan mengerjakan beberapa tugas-tugas untuk mengukur sampai mana kemampuan kita dalam materi tersebut. Dan apabila kita masih kurang memahami tentang materi tersebut, kita akan diberikan video secara langsung oleh pengajar dari ruang guru tersebut. Aplikasi yang ketiga adalah Google Classroom. Google Classroom biasanya sering digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas oleh siswa-siswa sekolah menengah. Nah, untuk mengumpulkan tugas-tugas ini biasanya cukup mudah. Seperti kita tinggal mencari file yang ingin kita kumpulkan, lalu tinggal kita mengirim pada aplikasi Google Classroom tersebut. Saat kita mengirim, guru akan mengakses tugas kita dan menilai bagaimana kriteria tugas kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, metode pembelajaran individu. Pembelajaran individu ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan individu orang tersebut, sampai mana dia bisa mempelajari hal-hal yang telah diajarkan sekolahan, seperti mengerjakan tugas-tugas pilihan ganda, esai, maupun praktek mandiri di rumah. Berikutnya adalah metode praktik. Dengan metode praktik ini, kita akan melakukan simulasi berupa video biasanya untuk menampilkan kemampuan kita. Misalnya, kemampuan kita dalam mempraktekkan pengenalan diri dalam berbahasa Inggris. Kita akan membuat video perkenalan dengan bahasa Inggris. Dengan begitu, guru pengajar kita akan tahu sampai mana kita bisa mempelajari tentang bahasa Inggris dan cara pelafalan kita dalam bahasa Inggris tersebut. Yang ketiga adalah metode berkelompok. Belajar menyelesaikan tugas dengan teman-temannya untuk berbagi pendapat. Nah, dengan metode berkelompok ini, kita akan tahu sampai mana kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara bekerja sama, dengan berbagi pendapat, dan saling menutupi kekurangan kita masing-masing, sehingga dapat memecahkan masalah yang rumit menjadi lebih mudah. Nah, tadi kita sudah mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran berbasis IT. Kali ini kita akan membahas keunggulan-keunggulannya dalam pembelajaran berbasis IT. Yang pertama, jangkauan belajar yang luas. Dengan pembelajaran berbasis IT, jangkauan belajar pun menjadi luas. Kita bisa mengakses materi apa saja yang kita inginkan di internet. Misalnya, pada jurusan IPA, kita kurang mempelajari tentang sejarah Indonesia.
padahal kita ingin sekali tahu tentang apa saja yang terjadi pada Indonesia di masa lampau. Nah, dengan adanya jangkauan belajar yang luas, kita bisa mengakses sejarah Indonesia di internet agar lebih mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Saking mudahnya, kita hanya perlu menuliskan beberapa kata, lalu men-searching, maka akan keluarlah apa saja yang ingin kita ketahui. Berikutnya, menghemat waktu belajar. Pembelajaran berbasis IT juga bisa menghemat waktu belajar kita, karena kita bisa belajar walaupun dalam perjalanan. Misalnya, pada pembelajaran online ini, kita bisa belajar di mana saja, walaupun dalam perjalanan menuju ke tempat lain. Pada dasarnya, pada pembelajaran tatap muka, kita mungkin akan melakukan izin atau dispen pada sekolah saat kita ingin melakukan perjalanan jauh. Tetapi berbeda dengan pembelajaran berbasis IT. Kita bisa melakukan pembelajaran di mana saja, asalkan tempat tersebut mencakup jaringan yang bagus. Berikutnya, mengurangi biaya perjalanan. Bisa menghemat pengeluaran biaya transportasi untuk berangkat ke sekolah maupun berangkat ke kampus. Seperti kita mungkin hanya perlu menyediakan laptop dan jaringan yang bagus untuk melakukan pembelajaran tersebut. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang mana kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bensin atau membeli karcis untuk transportasi kita ke tempat sekolah ataupun kampus. Berikutnya, adanya bantuan online dari profesional. Banyaknya situs-situs yang ada di internet memudahkan kita dalam memecahkan masalah saat belajar. Seperti saat kita kesulitan menjawab soal-soal dari sekolahan, kita mungkin akan menggunakan situs-situs belajar online yang mana kita perlu jawaban yang pasti dalam menjawab soal tersebut. Misalnya contoh situs pembelajaran online itu adalah Brainly. Mungkin sering kita menggunakan aplikasi Brainly saat kita kesulitan dalam menjawab tugas. Nah, di situ mungkin pertanyaan kita telah dijawab oleh beberapa profesional-profesional yang sudah mendalami masalah tersebut. Nah, itu tadi adalah kelebihan dalam pembelajaran berbasis IT. Tentu saja, dalam pembelajaran berbasis IT juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya peralatan yang memadai. Saat di rumah, mungkin kita kekurangan alat-alat yang memadai dalam pembelajaran berbasis IT. Misalnya komputer, jaringan, serta alat-alat bantu lainnya, seperti yang disediakan di sekolah. Misalnya saat sekolahan kita disediakan jaringan internet khusus ataupun komputer untuk melakukan pembelajaran. Nah, saat di rumah mungkin banyak beberapa orang yang tidak memiliki laptop sehingga harus menggunakan smartphone-nya yang kurang memadai untuk pembelajaran-pembelajaran berbasis IT ini. Berikutnya, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan langsung mungkin pelajar bisa membuka apa yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Misalnya saat dosen atau guru menjelaskan tentang materi-materi yang diajarkan, mungkin pelajar bisa membuka apa saja yang ingin mereka buka saat mereka bosan mendengarkan penjelasan dari dosen atau guru. Misalnya bermain game ataupun menonton video-video di YouTube untuk menghibur diri karena saking bosannya dengan pembelajaran yang dilakukan secara online ini. Berikutnya cakupan jaringan. Kurang luasnya jaringan yang tersebar di desa-desa terpencil membuat kita susah untuk melakukan pembelajaran berbasis IT. Karena pada dasarnya pembelajaran berbasis ini memerlukan cakupan jaringan yang bagus untuk memudahkan kita mengakses materi-materi yang diajarkan oleh guru-guru kita di tempat lain. Nah, kekurangan inilah yang membuat kita sulit dalam mengejar materi tersebut. Kita perlu pergi ke tempat-tempat yang menghasilkan cakupan jaringan yang cukup baik. Berikutnya, kurangnya interaksi dengan pengajar. Kurangnya interaksi antar pengajar dan pelajar bisa memberikan kesan negatif antar kedua pihak. Misalnya, kurangnya komunikasi pada guru mungkin memungkinkan kita kurang sopan terhadap guru saat bertemu di tempat-tempat umum. Mungkin kita akan ragu untuk bertegur sapa karena kurang memahami bagaimana karakter dari pengajar tersebut, yang membuat kita canggung untuk menyapa guru atau dosen kita saat bertemu di tempat umum. Nah,
Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan berbasis IT yang berdasar pada penggunaan teknologi sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pendidikan, membidik soft skill peserta didiknya, sehingga peserta didik mampu menyerap materi secara maksimal dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Pendidikan berbasis IT ini mencetak perilaku anak yang berkualitas, yang cerdas, dan aktif, akan mampu berbagi informasi, sadar akan teknologi, dan mampu bersaing secara internasional dengan anak-anak lainnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada presentasi kali ini. Mungkin ada beberapa kesalahan dan kekurangan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.